dipatahkan juga oleh Onyx dengan bermain nih yang harusnya lebih agresif. Kalea, Farsa secara poke damage ini juga cukup besar. Dan ada yang nyambut ya di belakang. Iya. Ya itu sih Berarti. yang penting sih Kalea sama Farsianya ya. Yep. Tapi kalau based on draft kayaknya aku tetap Arkeosis. Oke. Bisa. Saya 2-0. Onyx yang ini. Oke, berarti berbeda suara. Beda. Hasilnya akankah berbeda juga? Karena Onyx udah mulai geser lagi dari strateginya, tapi jangan lupakan momentum dari Idok dengan Tigrealnya juga banyak banget bisa menciptakan kemenangan. Dan kita akan melihat seperti apa untuk match point bagi RRQ Hoshi di game yang kedua Royal Derby di Snapdragon Pro Series Mobile Masters. Let's go to the land of Dawn. Yes, terima kasih banyak Aul dan kita kembali ke dalam Land of Dawn Royal Derby yang kali ini dipimpin oleh RRQ Hoshi 1 poin di atas dari Onyx dan mampukah mereka masih mendapatkan clean sweep-nya di game kedua ini. Alright. Dan kita akan melihat kembali ya. Kairi yang menggunakan Hanzo sekarang berhadapan dengan Setsujin nih. Sebenarnya sama-sama ninja ya dua-duanya ya. Oke, tahan dulu Rins. Wow, terlalu agresif tapi Keyboy sepertinya terpaksa men-trigger flicker untuk defensif dan itu terjadi bahkan sebelum detik 40. Jadi kepake ya sebenarnya untuk semua source-nya, tapi Ada Purify juga. Keyboy dengan pull yourself together ya. Karena kelihatan dari timernya bukan 120 second. Tapi ada di angka 100-an tadi. Masih cukup oke. Untuk di early ya apalagi ya. Cuan. Guys, buruan ikutan. Slot terbatas. Selain kerja, gue sama keluarga sekarang cuma main game ini buat dapet duit. Andai gue punya lebih banyak HP sih. Nih lihat, HP yang ini dapat 6 juta. Terus yang ini dapat 1.500.000 lagi. Mainnya gampang banget. Bunuh zombie, naik level, langsung dapat duit. Makin lama main, makin gede cuannya. Tarik tunainya juga gampang. Gak ribet, gak ada batasan. Link download ada di bawah. Buruan coba. Masih bisa kelihatan agresif lah. Tapi tergantung nanti masuknya bagaimana juga untuk Setsujin. Karena dia kan versinya Kairi nih. Jangan sampai Kinjutsu yang kena nanti. Ya, tapi Hanekage. HDKG-nya ya. Tapi jujur dengan Hayabusa yang diambil, apabila kalkulasi dari Kairi kurang tepat gitu ya, Quad Shadow bisa juga nih connect dari Kinjutsunya dari Hanekage-nya dan langsung ke tubuh aslinya. Tapi kali ini lihat gimana Idok yang mulai coba ditarget tapi Kairi masih bisa menghindar, menjauh dari jangkauan member-member RRQ lainnya. Rins memberikan backupan, tapi ya dengan mobilitas yang tinggi pastinya Sans juga bakal bisa ngeganggu lane lain dari RRQ. Ya, yang penting sebenarnya ada dari Sans. Bagaimana skill shotnya dia bisa connect, bagaimana nanti dia akan bisa melakukan follow up ketika ada Tsunami Slam. Itu yang harus kita nantikan di menit yang kedua ya. Iya. Di turtle yang akan spawn juga. Sementara Kairi memang masih bisa bebas banget untuk melakukan farming, tapi tadi yang dapetin Idok. Scavenger Crab yang diambil oleh Idok membuat keuntungan pastinya. Dan ini mempercepat juga untuk level 4 ya, yang dipegang oleh Idok. Kita bakal lihat untuk di tengah, sepertinya pressure sudah mulai berasa ke arah Rins. Benar-benar ngebuat Sans harusnya bisa setup terlebih dahulu nih untuk di turtle pertama. Ya, dan bahkan Idoknya diberikan keleluasaan ya untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Lihat tuh, level 4. Iya. Karena tadi daerahnya udah langsung ke tengah juga untuk melakukan setup di turtle, tapi sayangnya turtle-nya dipegang dengan Ryota juga. Jadi Kairi akan menunggu karena seperti biasa nih, kalau kita menggunakan Hanzo agak susah untuk bisa pegang turtle-nya. Lebih ke yang mengambil turtle. Tapi mengirimkan Dairen kali ini belakang dan lihat Quad Shadow yang langsung masuk karena Sans masih dihindari dengan Purify. Tapi terkena Implosion dan sekali ini dua member tertangkap first blood di tangan dari Idok. Dan bahkan mereka belum puas karena kali ini Turtle di-secure dengan cukup aman. Setsujin masih mencoba untuk mencari target selanjutnya. Keyboy yang escape dengan Tsunami Slam. Ya, tapi lagi-lagi nih ya, perebutan turtle yang pertama di mana Onyx harus kalah juga. Dan ini bisa menjadi imbasnya adalah bagaimana RRQ Hoshi akan berusaha untuk langsung melakukan raid juga, mengambil objektif kecil milik Onyx yang ada di dalam jungle. Wah ini wait, ini Toy ada beberapa experience unggul atas dari Savero. Berarti satu katapult kemungkinan tadi sempat di hold, membuat Savero kehilangan kurang lebih 100 gold di sini Om. Bisa jadi sih, atau cuman ya minion kecil 2 ya. Let's see lah, kalau di bagian topnya juga masih sama-sama imbang. Cuman yang agak bahaya sebenarnya kalau kita bicara gold lane, Ya. ini katapultnya yang sudah memberikan gold tidak terlalu banyak Iya. dibandingkan dengan yang kemarin. Jadi siapa yang jauh lebih bagus untuk bisa farming, sebenarnya akan jauh lebih unggul untuk gold lanernya. Kali ini Toy udah mulai mengambil dua lane, memperjauh lagi gap antara Savero. Dan ya lihat gimana RRQ masih coba bermain cukup agresif dengan penguasaan map yang ada di bagian bawah. Dorongan di atas pun terlihat karena Savero dituju
Idok mempersiapkan second hammernya, tapi yap hanya untuk membantu fast clear saja. Alright, ini sama-sama tim Purify ya banyak ya. Mhm. Sans Purif, Xavero juga Purif. Dan yang di sebelah juga harus ya punya Purify. Karena ya Tsunami Slam yang memang wajib untuk bisa dihindari Kairi. Wah, ini timing dari Kairi tepat banget sih, dan Retributions yang lebih on point dipegang oleh Sutsujin sepertinya. Belum berhasil dicuri, padahal timingnya tepat ya dari Nyaris Kairi ya. lagi. Masuknya pas banget. Tuh, mengirimkan diversions, Kairi yang dituju. Dan untungnya Quad Shadow belum connect, tapi Rins tertinggal di dalam area Fat Right Strike. Mencoba untuk meng-cancelnya, tapi Rins diberikan cover dengan Idok yang muncul. Langsung memukul mundur Kiboy. Oke, masih bisa kabur tadi. Dan nyaris sebenarnya untuk Kairi ya. Namun masih bisa kabur juga tadi dengan Dark Mist yang dilakukan. Purple up, Turtle juga akan up sebentar lagi. Secara ini lebih imbang nih. Game pertama mungkin jauh, tapi di game kedua sekarang keduanya berimbang. Di goldnya juga sama-sama level 6 meskipun tertinggal untuk Xavero-nya. Di goldnya juga masih di EXP-nya Ryota masih cukup bisa menahan lah Ya. Dairen-nya. Dan bahkan saatnya sudah diberikan level bukan ke Ryotanya. Yang Nah. lebih menjadi roamer. Oh, tapi kali ini ada Tsunami Slam yang langsung difokuskan dengan Fat Right Strike. Tapi Idok menahan semua damage-nya. Dairen tertinggal di bagian belakang, Ryota pun masuk. Sutsujin memantau sedikit demi sedikit di mana lini belakang dari Onyx ID. Dan mereka melakukan diversion. Berpindah tempat, repositioning. Kiboy yang dituju. Dan Kiboy sepertinya bisa untuk dipanis. Masih terlalu tanky sepertinya dan malah membuat Dairen ke lini belakang dari Kairi, dan Kairi berhasil mengeksekusinya. Rins di sisi lain juga gak bisa diselamatkan. Tidal Strike yang sangat menyakitkan membuat dua member dari Anarchy OC menghilang. Tapi Sutsujin belum cukup puas. Ada implosion yang dibuka, dan kali ini Retribution yang lebih on point di tangan dari Sutsujin. Meskipun Idok menghilang dan Sutsujin pun gak bisa selamat. 4 player down dari Anarchy. Yap, dan bukan hanya player yang down ya. Turtle memang bisa dapatkan dengan Arky Hoshi, tapi purple buff-nya diambil sekarang. Akan lebih menghambat untuk Sutsujin. Sedangkan dari Onyx-nya mereka sudah mulai bisa untuk melakukan teamfight tarik ulur ya. Mereka bisa sustain selama itu. Itu karena ada efek heal juga nih diberikan Kalea tadi. Ya, itu yang ngebuat sustain banget ya. Yap, dari Ryota yang ngebawa Revitalize. Betul. Dan juga heal yang diciptakan dari Kalea. Dari Kiboy. Ya, itu yang dari tadi ngebuat siapapun member dari Onyx yang kena poke dari RRQ. Bisa nge-regen HP-nya kembali, dan kali ini menjadi keuntungan untuk Onyx. Meskipun lagi-lagi masih perfect objektif untuk RRQ Hoshi, dan mereka masih belum ada gangguan juga ke arah Xavero. Berbeda dengan game sebelumnya yang Xavero itu jadi target utama ya oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Yap. Dan memang sih kalau sekarang itu lebih ke EXP ya. Tapi EXP pun sudah mulai berubah fungsi juga gitu loh. Kayak masuk ke menit yang kelima, EXP akan jadi second tank atau second roamer. Dimana lebih ngebadarin saja yang lain. Kiboy bersama dengan Xavero hanya bisa melihat bagaimana tarotnya akan diambil oleh Toy atau dengan katapult. Yes, itu dia. Arky Hoshi berhasil untuk mendapatkan outer top turret milik dari Onyx. Tapi goldnya masih dipegangkan Onyx ya. Jadi masih sangat seru banget. Apalagi di bagian bawah nih. Masih dipanjangin lane-nya dengan Sutsujin. Jadi masih ada 30 detik sebelum Turtle akan kembali spawn. Belum ada gebrakan lagi yang dilakukan oleh kedua tim ini. Iya, tapi Anarchy kehilangan mid outer turret Om. Di waktu mereka memberikan pressure di atas. Jadi setengahnya sama-sama juga Onyx mendapatkan keuntungan yang sekarang malah bisa dibilang jauh lebih untung. Karena dua buff dari Sutsujin sudah mulai terekspos. Dan harus hati-hati banget sih nantinya. Ya, tapi sebenarnya tugas dari RRQ juga adalah mendapatkan objektif ya. Mereka punya logi, mereka bisa maksimalin Tsunami Slam. Wow, kali ini combo wombo karena Dairen dan di-all-in begitu saja. Federasi masih gagal. First crack yang dibuka, tapi Soul Snatch yang sangat menyakitkan dari Kairi. Men-take down Dairen untuk kedua kalinya kali ini. Alright, diversion ke purple buff di... Sudah terekspos, tapi Implosion Flicker! Kairi down! Dan itu dia yang menjadi target utama dari Anarchy Hoshi. Ryota membuka Glorious Pathway, menutup jalan pulang dari Anarchy Hoshi. Di waktu yang bersamaan, Sutsujin pun berhasil mendapatkan turtle yang ketiga. Dua perfect turtle untuk Anarchy Hoshi. Sebuah diversion yang sangat manis tadi. Yang berhasil diciptakan oleh Arky Hoshi. Itu miss timing. Meskipun Kairi tahu. Iya. Mungkin ada orang di sana. Tapi yang tidak disangka adalah Idok yang tiba-tiba flicker. Dan bahkan dia di dalam turret tadi. Dan wow, itu benar-benar langsung hilang di tempat dengan semua kombinasi yang dilakukan. Ya udah gak bisa sih 4 lawan 1 ya. Iya, kondisinya juga backup-nya nggak ada ya. Karena tadi makro dari player Onyx mungkin nggak mengarah ke arah purple buff-nya. Ya. Dan mereka tahu sih, Arky Hoshi tadi tahu kayak pasti sembunyi dekat dengan sana. Karena ada turtle yang spawn kan di area top juga. Purple buff masih ada sekarang. Masih ada Dark Mist sebenarnya kalau mau memperbanyak stack dan tinggal diambil. Itu dia. Lagi-lagi diversion.
Didugakah sekarang posisi dari RRQ? Seharusnya nggak bakal diduga karena Kibo ceknya, tapi bukan tempat yang benar gitu loh. Justru Kibo itu sadar kayaknya bakal ada di situ, makanya dia memutari ke arah orange buff ya di bagian bawah. Dan kali ini kita lihat Xavero benar-benar free banget Om. Ini kondisi yang cukup kurang baik kah untuk RRQ dengan free-nya Xavero? Sebenarnya iya dan enggak sih. Karena mereka juga butuh mungkin semuanya ya buat bisa melakukan team fight-nya. Tapi ya Xavero adalah investasi utama untuk Onyx nanti bermain di late game. Ya, dan terlihat memang masih dengan tempo permainan yang sangat-sangat rendah. Kedua tim gak mau adanya momen-momen mistakes yang mereka lakukan dengan terlalu overcommit. So ini masih bermain aman secara berkumpul. 4 player yang ada dari RRQ ada di bagian bawah. Sementara di sisi lain, ini kayaknya udah mulai mengerahkan Sojin untuk antisipasi landing jauh yang bisa dipress oleh Xavero. Nah, dan ini dia, kita selalu melihat ya, diversion cooldown terbang. Oh Cooldown no. terbang. Sans, Lihat gimana Sans? Yang dituju masih bisa menghindarkan, nggak, ternyata berhasil dieksekusi dan begitu instannya Purify nggak menjadi penyelamat dan tertangkap oleh Fist Break. Dairen mengunci pergerakan dari Ryota, Kiboy. Kiboy? What are you doing? Seorang diri loncat ke dalam kematian. 3 member hilang dari Onyx. wow tadi. Kibo yang berusaha untuk melakukan follow up ternyata hanya terdiam di atas sana. Dia malah freestyle tadi di langit, Om. Tidal Strike. Kayaknya nggak dipencet tadi. Jadi nggak bisa turun, dia turun sendiri juga. Iya, agak sedikit miss timing kan tadi. Iya, tapi ya itu dia. RRQ Hoshi akan mendapatkan objektif Lord. Sesuatu yang cukup penting ya. Dan ya kesalahan tadi yang tercipta dari Onyx membuat mereka harus merelakan 3 pemain mereka tumbang. Oh no, ini masalahnya waktunya bersamaan dengan adanya Lord yang pertama. Barusan ada Spear of Destructions yang memang hampir saja bisa mengambil Lordnya. Tapi kalkulasinya masih belum tepat. Dan kali ini menjadi kondisi kekalahan lagi untuk Onyx karena 2000 gold lead untuk RRQ. Ya, dan sudah mulai nih ya. Kayak ketika ada gold yang unggul untuk RRQ Hoshi, mereka akan jauh lebih leading lagi. Dan diversion play yang dimainkan dari Rins. Nah ini dia nih. Itu tidak pernah putus sama sekali. Seperti kita lihat ya. Cooldown, oke kita jalan. Cooldown, kita jalan juga. Dan akhirnya meninggalkan efek-efek trauma juga buat Onyx. Dimana Onyx-nya lebih dipaksakan untuk melihat bagian bush. Dan ini dia, kalau kita lihat diversion masuk, Kairinya mungkin sadar dia harus kembali ke belakang. Lihat ada Ryotanya. Tapi Kiboy ini menurutku dia lompat ke atas, tidak turun sama turunnya di sana. Jadi nggak kepencet. Oh mungkin terkena efek duality tadi Om. Bisa agak gitu, sedikit iya. efek sisi yang connect dan ngebuat jadi rugi. Tapi kali ini di dalam area high ground mereka Idok hampir saya tereksekusi, masih ada second timer untuk mundur. Dan ya, Lord berhasil menyentuh karena base bagian mid lane masih bisa dipertahankan dengan adanya Xavero dan juga Sans. Ini terlalu kuat mungkin untuk high ground. Di Lord pertama bisa ditembus dari Onyx. Yap. Karena Idok juga harus mundur ke belakang, berarti kita harusnya melihat Onyx yang bisa melakukan defense. Tapi ya lambat laun ya, Onyx mereka bisa menstabilkan kalau Xavero-nya jadi. Level 15 Xavero atau Xavero dengan full item Tech Speed Trinity dulu. Baru nanti mereka akan punya chance. Atau Sans yang punya 3 item juga. Holy Crystal. Terus juga Divine Glaive. Ya, Damage Magic. Tapi sekarang sebentar waktu RRQ Hoshi, mereka sangat unggul. Kena didorong Oh bahkan. my god, Spectral Hammer memang connect. Tapi lihat gimana follow up yang begitu cepat dari Riz. Berhasil menghilang nyawa dari Ryota. Target kedua terlihat. Berhasil menghancurkan Hane kaki dari Kairi. Tapi kali ini tertangkap Tsunami Slam. Sujin masih bisa selamat. Idok mundur. Second Hammer di waktu yang tepat menjauh dari Masuk lagi. jangkauan. Onyx tapi Shadow kill. Sans yang ditarget masih terbalut beberapa HP saja. Dan di bagian lain cover pun dilakukan. Alright. Panjang tadi untuk tim fight-nya dan ternyata masih ada bayangan Quad Shadow. Satu bayangan Quad Shadow yang menyelamatkan Sujin juga dan belum berhenti. Mereka masih coba terus-menerus dan berhasil memang sesuai dengan apa yang inginkan oleh RRQ. Kali ini dengan base red mid yang sudah mulai hancur, kondisi kemenangan lagi-lagi ada di tangan RRQ. Yap, mereka bisa kembali ya ke safe place dengan diversion juga tadi. Recall lagi back to base dan 30 second untuk Lord-nya. Dan ini akan menjadi setup untuk RRQ Hoshi. Bisa jadi setup kemenangan mereka. Bisa jadi akan memberikan bantuan juga untuk memecahkan top dan juga bottom turret base milik dari Onyx. Tapi Xavero sepertinya sudah menyelesaikan item keempatnya, Rose Gold Meteor. Selesai. Ini Ini Tech Speed punya, Rose Gold punya. Iya, jadi udah lebih aman lah ya, lebih secure lagi dengan adanya shield effect yang dihasilkan dari item keempatnya Xavero. Ya, tapi masih kalah ya dibandingkan dengan Toy yang lebih kaya 1.500. Akan menuju ke mana tuh dia? Concentrated kah? Buat Toy, let's see.
Diversion play akan coba untuk dibuat oleh Rin sebentar lagi. Mau nge-backup ke bawah boleh, tapi untuk isi bagian-bagiannya nih ya, purple buff bakal diambil yang pertama. Diversion juga bakal dibuka juga, tapi bisa jadi tipuan. Oh my god. Ah, Ini serius dan terbaca. Idok ada di luar dari area bos, tapi kali ini Wow. backupan pun datang. Keyboy down, Ryota down, double untuk Toy. Dan ini momentum yang tepat lagi dari Rin. Dia berhasil menciptakan waktu untuk Lord kembali sempurna diambil oleh RRQ. Bahkan Spear of Destruction gak connect tadi ke arah Lordnya. ya, tidak akan berani untuk masuk ya, tapi Idok dengan implosion dia tadi ya, meskipun dia keluarnya di depan, Baru kelihatan sih harusnya. tapi konsil. Tapi kok Ada konsil. Ada konsil dan langsung implosion sehingga Arki Hoshi mendapatkan Lord. Dan mereka akan mengawal Lord ini untuk mendapatkan kemenangan. 3 lane push lah ini yang harus mereka usahakan juga karena masih ada top dan juga bottom base turret Iya. yang wajib untuk mereka ambil. Ini belum relane push ya sebenarnya karena kondisinya belum datang secara bersamaan meskipun kalian udah mulai mendekat sesuai dengan iramanya. Dan Savero yang menahan cukup banyak damage, Zaman Force diaktifkan tapi Fatal Strike dari stance. Memukul mundur Toy, mundur karena lini belakang Ryota down. Dan Keyboy pun hilang. Kali ini base terexpose. Dan sang raja dari segala raja masih menunggu momentum minionnya masuk, tershutdown sudah Toy-nya, tapi lihat gimana Savero membeli waktu cukup banyak dan bahkan Kairi clear karena minion, tapi RRQ Hoshi masih tertahan dengan beberapa minion lagi dengan hampir wipeout bahkan karena Dairen ini juga dipaksa mundur. Oke, itu bisa kita bilang ya. Savero yang berhasil untuk memecahkan perhatian 2 pemain dari Arki Hoshi ditahan dengan dia, sedangkan Kairi fokus untuk menumbangkan Sutsujin. Last hit ke base-nya. Gagal ternyata tadi. Kalau Sutsujin masuk, bisa. Tapi Oh gagal dan sekarang Savero. God. Ada Sans, ada Savero. One straight push kah sekarang? Oh my god, ini kondisi yang sangat berbahaya. Mengingat memang beberapa saat lagi Rin akan segera hadir juga Toy. Sepertinya Onyx harus disengage. Sedikit agak overcommit tadi dari RRQ Hoshi, tapi memang itu genting banget dan tipis banget. Hanya butuh 1 hit terakhir ketika ada minion. Masalah tadi nggak ada minion om. Jadi hitnya langsung ke body ke block gitu oleh base-nya. Iya, dan ya Savero yang jadi. Savero yang jadi yang memang damage-nya sudah besar ya tadi. Tadi beli waktunya lama banget sih, dia megangin 3 orang. Dan itu yang memang membuat Onyx masih bisa diselamatkan di Lord kedua. Ya, dan kita melihat ya Onyx sedang melakukan turtling. Ini turtling dalam artian udah defensif dulu ya kan. Yap. Kalian maju, ada miss move seperti tadi, kita pasti ngebalikin. 1 hit bisa terjadian juga. Kairi membuka dengan Dark Mist, hanya berusaha untuk mendapatkan purple buff dan dapat ternyata. Oke, timing dari retribution-nya on point ya. Dan dia pun masih bisa ngasih damage, tapi kali ini diversion! Savero hilang! Fatal Strike dari Porsche. Dan berhasil memang mengantisipasi di target kedua yang bisa didapatkan oleh RRQ. Dan sekarang lihat Kairi mengejar. Memang ada quad shadow yang connect ke tertubuh dari Kairi, tapi untungnya di dalam base, jadi nggak bakal di follow up oleh Sutsujin. Dairen join in, Rins memberikan efek duality-nya dan membuka Zaman Force. Toy fokus ke bagian base dan sang raja dari segala raja tanpa kekalahan di 3 match mereka. This is the real RRQ boss. Oke,